Perlihatkannya pada yang lain. Ini nanti kalau di tenggelamnya kapal Van der Wijk yang jadi alasan salah satunya membuat Hayati ragu-ragu kepada Zainuddin. Mengapa? Zainuddin ini lugu, pendiam, tidak update. Kalau bahasa hari ini tidak gaul. Jadi cara berpakaian, cara ngomong, tindak tanduknya ini tidak kayak anak gaul hari ini. Jadi dia malu kalau mau memamerkan Zainuddin sebagai pacarnya. Dia takut diketawain orang lain. Zaman kayak gini kok milih pasangan begitu. Nah, mengapa kok dia malu? Ya karena memang perempuan itu seperti itu. Cara mengekspresikan cintanya. Kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki, jangan sampai ada orang seneng kepada perempuan yang aku cintai. Termasuk memuji-muji, termasuk dekat-dekat, dan lain sebagainya. Jadi ini, seperti saya bilang tadi ya, boleh didiskusikan. Apakah memang begitu? Bedanya cinta laki-laki dan cinta perempuan. Atau ya untuk mengukur kehidupan kita sehari-hari, yang laki-laki begitukah cintamu? Dan yang perempuan begitukah cintamu? Terus, ini yang saya sebut pelajaran sisipan. Menarik dari narasi utama novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada lagi pelajaran sisipan selanjutnya. Kalau ini tentang cinta yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Sehingga akhirnya kesalip oleh orang lain. Ada kalimat begini. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki, sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu ketunggu, umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir, dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung, dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Ini pelajaran bagi yang terlalu banyak pertimbangan dan terlalu menunggu, terlalu sabar menanti. Sabar itu bagus, terlalu sabar tidak bagus. Cinta memang jangan kehilangan akal sehat. Berpikir harus tetap jernih, tidak boleh sembrono, perlu pertimbangan-pertimbangan. Tapi juga jangan terlalu. Terlalu lama berpikir, akhirnya serba ragu. Karena terlalu lama ragu, tidak maju-maju. Umur semakin bertambah, akhirnya ditikung orang. Ada yang nikung tengah jalan, ndak pakai mikir langsung ngelamar. Orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok ndak ada yang meminang, ada yang ngelamar, ya diterima. Akhirnya nangislah dia. Bikin puisi, bikin syair, nyanyi lagu sedih. Yo, terlalu panjang berpikirnya. Terlalu banyak pertimbangan. Ada yang bilang orang itu kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat. Karena pertimbangannya tambah banyak, karena dia tambah dewasa, tambah pinter, mikir macem-macem. Kalau sudah nikah, mau dikasih makan apa, nanti aku cocok apa enggak sama dia. Dia sio apa, aku sio apa, dia yin apa yang, dia mikirnya tuh, akhirnya enggak maju-maju, ya wes, disalip orang, ditikung orang. Akhirnya nangis juga.
Nah, ini pertimbangan juga ya untuk teman-teman. Mungkin yang sudah cukup umur, sudah punya andalanmu, ya pekerjaan tetaplah. Tidak harus yang sampai nunggu kaya raya, punya rumah, punya mobil sendiri. Kalau memang sudah ada calon, sudah ada yang bisa diandalkan, sama-sama punya rasa, tidak usah menunggu, jalan saja, menikahlah. Ya, memang mungkin ada bayangan-bayangan nanti sulit ini, nanti susah itu. Tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini, apapun itu. Maka kalau memang sama-sama suka, kemudian perangkat sarana prasarananya siap, menikahlah. Kalau dalam agama itu kan ada, itu dulu saya jelaskan di sesi pernikahan, kapan seseorang wajib menikah, kapan seseorang sunnah menikah, tapi ada kalanya memang masih makruh, bahkan haram menikah. Ada situasi-situasi yang menuntut itu. Maka teman-teman, ya silahkan. Teori sudah banyak, tidak usah mikir sendiri yang terlalu jelimet. Kalau memang sudah ada kecocokan, jalanlah, menikahlah. Ini juga menurut saya pelajaran sisipan. Jadi tentang pertimbangan dan penantian. Yang perempuan juga begitu. Ya, jangan terlalu sabar menunggu. Ingatkan terus. Kalau kalian memang saling mencintai, untuk segera serius. Tidak hanya cinta-cintaan, tidak hanya sekedar WA-an tiap malam bilang I love you, I miss you terus-terusan. Menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan saatnya. Tidak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib. Nunggu lulus S3 dulu, nunggu punya mobil dulu, nunggu, tidak ada yang mewajibkan itu. Agama ada, tradisi, tidak ada yang wajib itu. Yang penting segala sarana prasarananya cukup, nanti tidak dianggap kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam. Kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres, ya menikahlah. Khawatirnya nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama, terlalu banyak pikiran, disalib orang, ditikung orang, akhirnya stres, depresi berkepanjangan, ketempuan lagi, susah lagi. Kan jodoh sudah ditentukan, Pak. Iya, tapi kan kita mengusahakan. Kalau memang tidak jodohnya, ya tetap nanti tidak nyambung. Tapi kan bukan berarti kita diam saja, menunggu saja. Itu pelajaran sisipan yang kedua. Pelajaran sisipan selanjutnya, ini saya tambah, ini mungkin relasinya agak jauh, tapi boleh kita ambil pelajaran, yaitu tentang suara jiwa yang terdengar oleh jiwa. Ini hubungannya dengan surat-suratan tadi. Mengapa sih surat-suratnya orang yang jatuh cinta itu rasanya puitis, rasanya menyentuh? Kalau Buya Hamka punya teori, karena orang yang sedang jatuh cinta itu kalau menulis, mengungkapkan sesuatu, itu keluar dari jiwanya, tidak hanya keluar dari pikirannya. Makanya rasanya indah. Suara jiwa para pecinta itu kan indah. Sehingga Buya Hamka ada kalimat begini dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Surat itu rupanya diperbuat dengan jiwa, bukan dengan tangan. Apa yang bergelora dalam sanubari ditumpahkan di kertas. Dan bagi yang membaca, tentu jiwanya pula yang kena. Jadi suratnya orang yang mencintai, ungkapan kata-kata dari jiwa yang mencintai, itu akan terbaca sangat indah. Strukturnya, isinya, kalimatnya. Mengapa begitu? Karena yang disentuh oleh tulisan itu, yang disentuh oleh kata-kata itu adalah juga jiwa.
Coba teman-teman merujuk kalimat-kalimat yang kemarin kita kaji dari novel-novel sebelumnya. Baik itu Sayap-sayap patah, Romeo and Juliet, termasuk Khusro Shirin. Coba kalian rasakan lagi mungkin kalimat-kalimatnya Farhat ketika diinterogasi oleh Khusro, atau kalimat-kalimatnya Gibran ketika mengalami kegalauan oleh Salma. Nah itu kan kita membacanya ikut baper, rasanya kok indah. Nah ini menurut Buya Hamka ya karena keluarnya dari hati. Kalau dari hati, yang dijangkau juga hati, yang disentuh juga hati. Maka sebaliknya kalau jiwa kita tidak peka, atau jiwa kita keruh, pikiran kita sedang keruh, tidak jernih, jiwa yang ada dari tulisan-tulisan itu yang tidak bisa menyentuh jiwa kita, atau kita ada di frekuensi yang berbeda dari sentuhan jiwa tadi. Di frekuensi yang berbeda itu mungkin kita sedang kemerungsung mau apa, atau sedang marah karena apa. Ya membaca Sayap-sayap patah, membaca Khusro Shirin tidak jadi romantis, mungkin sebel. Sedang semangat garap tesis, garap skripsi, garap disertasi, sedang stres kok tidak selesai-selesai, diusaha oleh pembimbingnya, membaca Sayap-sayap patah. Kalian mungkin jengkel ya, novelnya mungkin bawa banting, opo ini orang lagi suntuk, malah cinta-cintanan. Baca Shirin Khusro ya puyeng kamu. Sedang ditagih ibu kos, bulananmu kok tidak bayar-bayar, itu kan suntuk. Tiba-tiba membaca Romeo and Juliet, itu kan lahirnya mesti sebel, karena kalian tidak ada di frekuensi yang sama. Kalau frekuensinya sama, sedang patah hati kok ya membaca Sayap-sayap patah, biasanya terus baper, nangis-nangis, cocok dengan situasi jiwanya. Nah, katanya Hamka ya tentang surat-surat juga begitu. Karena surat ini ditulis dengan jiwa, maka dia menyentuh jiwa. Tapi jiwa yang ada pada frekuensi yang sama. Baik, itu pelajaran selanjutnya. Saya tambah lagi satu pelajaran lagi sebelum nanti ada beberapa catatan penutup. Ini kalimat yang sebenarnya juga dari Muluk kepada Zainuddin. Bukan semata-mata tentang cinta, tapi tentang manusia yang tercela. Tipe-tipe manusia tercela. Muluk di antara nasihatnya, di antara provokasinya kepada Zainuddin, dia menyatakan begini. Orang yang bercela di dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia. Kedua, orang yang tamak dan loba, yang senantiasa belum cukup dengan apa yang telah ada di tangannya. Selalu menyesal, mengomel, padahal yang akan didapatnya tidak lebih daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang lepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan atau karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang, tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya yang berdarah selalu terbayang-bayang di ruangan matanya.
polisi serasa-rasa mengejarnya juga. Di mana orang berbisik-bisik, disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya juga. Apa yang guru susahkan? Padahal penyakit itu tidak ada pada guru. Ini yang belakang itu memang arahnya untuk Zainuddin. Zainuddin tidak punya 3 penyakit di atas. Ngapain sih susah? Kita itu harus susah kalau punya 3 ciri ini. Jangan sampai kita ini jadi orang dengki. Jangan sampai kita jadi orang tamak. Jangan sampai kita seneng kalau kita berdosa tapi lepas dari hukuman. Yang pertama, jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat. Dan dia senang kalau orang celaka. Itu kan orang dengki pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain, rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi, maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesia-siaan belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti, tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. Selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tamak. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus tamak? Kalau memang bukan jatah kita, ya tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga orang salah, tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu, atau sudah disidang tapi dibebaskan, dan lain sebagainya. Ini kamu jangan senang-senang. Ini tercela tapi dia susah. Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang. Jadi dia tidak akan nyaman. Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya. Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya. Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus. Kesandung saja dia langsung mikirnya, jangan-jangan ini karmaku. Dia sakit sedikit saja terus dia mikirnya, jangan-jangan ini karmaku, balasanku. Ini kan hidup yang tidak tenang. Nanti kalau ada orang bisik-bisik, oh jangan-jangan ngomong aku, jangan-jangan ingin bongkar aibku, dan lain sebagainya. 3 orang ini tercela. Mengapa tercela? Dia punya akhlak buruk, tapi sakit sendiri dalam dirinya. Jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri. Orang dengki, orang tamak, orang berdosa yang lepas dari hukuman. Ya kalau dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini kan untuk menyemangati muluk, sampean itu ndak punya 3 sifat ini. Ngapain sedih? Ndak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi, ndak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa tadi, sampai ndak punya dosa apa-apa, bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya 3 karakter ini, dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan, mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercela, tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercela itu. Baik teman-teman, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.
Ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil tidak hanya dari novel ini, tapi dari novel-novel sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, mari kita ingat-ingat tentang plot yang ada di 4 novel yang kita kaji sebelumnya. Romeo and Juliet, Broken Wing, sayap-sayap patah atau Al-Ajnihah Al-Mutakasir. Kemudian minggu lalu Khusro Shirin, dan hari ini tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ada 4 variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah. Mendapat anugerah cinta, mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak salah anugerah cintanya, cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cinta kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya, seandainya memang itu cinta, bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. Mengapa? Ya karena dengan jalan menabrak nilai, menabrak norma dalam kehidupan ini, sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri, menjatuhkan cintanya sendiri. Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus, murni, sejati, memberdayakan, tapi cinta yang menghinakan, cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania. Jadi fitrah itu ciri pertama. Yang kedua, cinta itu pasti penuh tantangan. Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab. Kalau teman-teman masih ingat, tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada 4. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah. Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah, ya, berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunnatullah, mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan, dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah. Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarak, tidak boleh sering-sering ketemu bareng. Ini kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat.
Tantangan masyarakat itu tantangan norma, adat, tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri. Termasuk jihadnya para pecinta. Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo and Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal. Kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Kalau sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama, rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya. Itu kan bagi saya bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Shirin ini lebih kompleks lagi, tantangannya macam-macam, sejarah, masyarakat, juga ego. Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi. Juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga, yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, ya cinta kita tidak akan sukses. Karena itulah sunnatullahnya. Itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya baca saja kata-katanya, teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta ingatlah 4 hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. Orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu tidak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta, bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belaka. Maka cintamu harus tetap punya nilai
Dan yang terakhir, ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. 4 hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban. Baik teman-teman, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tentunya karena sudah ganti bulan, kita mengambil tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.